Ya, ini saya baru beli buku KUHP dan KUH Perdata ini. Di pasal 369 ya, bab 23 dijelaskan bahwa pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman. Ya, Clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Pertanyaan pertama yang timbul bahwa kalau memang ternyata ini adalah suatu perbuatan yang mengandung delik pemerasan, kenapa 368-nya itu dihilangkan? Nah, itu kan suatu tanda tanya besar. Kalau memang pihak penyidik yakin bahwa ini adalah suatu perbuatan pemerasan, harusnya jangan dihilangkan. Sahabat Solmat Official, ramai perdebatan antara PH daripada Ressa Gladys dan PH daripada Nikita Mirzani sehubungan dengan pasal 369 Kitab Undang Hukum Pidana ya KUHP. Di sisi Bang Fahmi atau pengacara Nikmir mengatakan bahwa itu bukan pasal pemerasan ya, tetapi lebih mengandung unsur daripada pencemaran nama baik. Di satu sisi di Bang Junius Sembiring ini mengatakan bahwa itu masih rangka daripada pasal pemerasan ya. Jadi ini tarik ulur sehingga bergulir persepsi yang ramai di tengah-tengah masyarakat antara pendukung Nikmir dan pendukung Ressa Gladys. Nah, saya pun sebagai orang yang juga sedikit memiliki pemahaman hukum mau mencoba memberikan tanggapan perihal ini ya. Yang pertama, ini kalau kita berbicara pasal 369, memang menurut saya tidak bisa dilepaskan atau dilepaskan dari konteks kasus hukumnya atau perkara hukumnya. Jadi kita tetap harus mengkorelasikan dengan kasus pelaporan Nikita Mirzani ini. Karena menurut saya pasal 369 ini memang ada di dua sisi ya. Ada mengandung secara tersirat perbuatan pengancaman yang bisa dikategorikan seolah-olah ada unsur pemerasan, tetapi pasal 369 ini juga tujuannya adalah menguasai barang tertentu dengan cara ancaman untuk mencemarkan nama baik ya, dengan cara memberikan ancaman untuk mencemarkan nama baik. Jadi memang pasal ini menurut saya bukan pemerasan murni, tetapi tidak juga murni pasal pencemaran nama baik. Nah, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pasal ini ke arah mana ketika kita gabungkan dengan konteks perkaranya ya. Sekali lagi saya katakan, ketika kita melihat, mengkaitkan, mengkorelasikan dengan konteks perkara hukumnya. Tapi kembali lagi ini menurut saya ya. Nah, yang pertama berbicara tentang kasus Nikita Mirzani ini teman-teman semuanya ya. Yang kita tahu, kita dengar, kita baca di media bahwa harusnya ini atau dilaporkan ini dengan pasal 368 KUHP, di mana ini adalah suatu perbuatan pemerasan yang murni. Nah, pertanyaan pertama yang timbul bahwa kalau memang ternyata ini adalah suatu perbuatan yang mengandung delik pemerasan, kenapa 368-nya itu dihilangkan? Nah, itu kan suatu tanda tanya besar. Kalau memang pihak penyidik yakin bahwa ini adalah suatu perbuatan pemerasan, harusnya jangan dihilangkan 369. Tetapi 368-nya itu jangan dihilangkan, tetapi ini diganti atau diubah menjadi 369. Dakwaannya itu 369. Nah, sekarang kita coba melihat step berikutnya bahwa
di kasus Nikita Mirzani ini ada satu pasal deliknya, yaitu pencemaran nama baik, ya. Undang-Undang ITE pasal 27 ini ya, 27 ayat 3 kalau tidak salah ya, pencemaran nama baik. Nah, pasal 369 ini menjadi conjunction nih. Apa yang dimaksud dengan conjunction? Penghubung untuk merangkai suatu peristiwa. Jadi peristiwanya begini nih. Seseorang menuduhkan bahwa seseorang yang lain telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ya, telah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pengancaman yang dengan tujuan itu untuk mencemarkan nama baik. Kemudian dijuntokan, digabungkan dengan murni pencemaran nama baik atau Undang-Undang ITE pasal 27. Nah, kita bisa melihat nih sekarang bahwa ini akan menjadi sedikit terbuka bahwa 369 ini apakah pemerasan ataukah lebih mengarah kepada suatu perbuatan yang mengancam dengan tujuannya itu kemudian mencemarkan nama baik, kemudian disandingkan dengan suatu pasal yang lain, undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang ITE sehubungan dengan pencemaran nama baik, ya. Jadi di KUHP 369 ini ada suatu proses bentuk daripada tindak pidana prosesnya yang itu melakukan pengancaman dengan tujuan untuk bermaksud mencemarkan nama baik seseorang tersebut, ditambah dengan penegasan adanya Undang-Undang 27 ini Undang-Undang ITE yang memang murni pencemaran nama baik. Nah, dari sini kita bisa melihat atau mengkaji atau menilai KUHP 369 ini lebih mengarah kemana. Nah, beda kalau misalkan pertama 368-nya ini kuat nih. Nah, terus kemudian ditambahkan dengan pasal 369, jadi suatu perbuatan pemerasan ditambah dengan pengancaman untuk mendapatkan sesuatu dengan tujuan atau dengan mengancam akan merusak reputasi, mencemarkan nama baik. Nah, 369 ini akan merupakan bagian daripada pemerasan itu sendiri. Tetapi kita lihat bahwa pasal yang murni di sini adalah pasal berbicara tentang pencemaran nama baik, ya. Sekali lagi, pasal yang murni, pasal yang berbicara tentang pencemaran nama baik atau pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, kalau memang kasus ini, perkara ini murni murni pemerasan, harusnya 368-nya itu jangan dihilangkan. Jadi suatu perbuatan secara murni pemerasan dan ditambahkan dengan perbuatan pengancaman yang juga untuk mencemarkan nama baik gitu. Jadi 368 ditambahkan 369 atau dijuntokan 369, bukannya 369 kemudian disandingkan dengan 27 Undang-Undang ITE. Jadi sekali lagi mungkin ini agak berbelit, tapi poinnya bahwa kita bisa menilai ketika pasal murninya ini adalah pasal 27 Undang-Undang ITE, kita bisa memberikan suatu argumen bahwa 369 ini menguatkan pencemaran nama baiknya dengan cara melakukan ancaman. Itu yang pertama, ya. Nah, berikutnya bahwa kita tahu 369 ini adalah delik aduan, ya. Nah, delik aduan itu kita ketahui bahwa menyangkut harkat martabat seseorang, kehormatan seseorang, menyangkut kesusilaan, ya. Dalam hal ini apakah ada kesusilaan? Ya, tidak ada, ya. Menyangkut tentang perselisihan tertentu di dalam suatu keluarga. Misalnya antara orang tua dan anak ada pertikaian sehingga lahir pidana. Nah, ini pun juga tidak ada. Jadi di sini delik aduannya kita bisa melihat bahwa
ini berkorelasi terhadap pencemaran nama baiknya ya. Jadi itu mungkin pendapat saya teman-teman, karena banyak yang bertanya saat saya posting bahwa 369 ini sebenarnya pencemaran nama baik ataukah pemerasan. Jadi dalam hal ini saya berpendapat bahwa pasal 369 ini tidak murni dikatakan bahwa ini adalah pasal pemerasan, tetapi juga tidak murni 100% dikatakan bahwa ini pasal yang bernuansa sebagai pencemaran nama baik. Nah, dia merupakan suatu pasal penguat lah ya. Dia menguatkan ke pemerasan kalau berdiri sendiri pemerasannya 368-nya ada, atau ya lebih mengarah ke pencemaran nama baik ketika di situ ada pasal yang murni tentang pencemaran nama baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi suatu pembelajaran buat kita semuanya, dan tentu apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan kepada pihak daripada Recycladies ataupun pihaknya, tapi tidak ada masalah. Saya juga bukan fans daripada Nikita Mirzani, tetapi ketika saya melihat bahwa ada suatu narasi-narasi hukum yang mungkin saya perlu komentari, ya saya akan komentari berdasarkan apa yang menjadi pemahaman saya. Bila ini tidak benar, ya saya mohon untuk dimaafkan secara khusus buat PH-nya Recycladies atau pihaknya Recycladies. Tapi ini pendapat saya ya, karena ya sekali lagi bahwa 369 ini ketika dikaitkan dengan pasal 27 tentang pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, ya dia akan menguatkan. Jadi bahwa seolah-olah niatnya mencemarkan nama baik dengan cara melakukan ancaman. Demikian, semangat Somat Official.